Halo, selamat malam guys. Oke, my friend, jumpa lagi di Beselo bersama kita Slow. Nah, kali ini kita bertemu lagi di channel yang sangat fenomenal, ya betul nggak, Bang? Banget ini. Ya, jadi kita bakal membahas kehidupan seseorang, apapun jenisnya. Silakan kita bisa sharing-sharing langsung di channel kita Beselo bersama kita Slow. Kita mengulik Betul banget. mengulik lebih sejarah ataupun petualangan hidup seseorang di sini. Kali ini narasumber kita eh, sosok yang saya rasa cukup unik untuk dibahas karena beliau nggak orangnya begitu slow untuk menjalani hidup. Kita langsung aja, oke? Ya, My friend, ya selamat malam. Ajis. Yes. Oke, my friend, kita kenalan dulu lah untuk teman-teman YouTube biar tahu siapa sih sosok Ajis. Mungkin Ajis silakan kenalan dulu dong sama teman-teman. Ya, selamat malam para penonton, pemirsa. Malam ini sebelumnya terima kasih dulu ya, sudah diundang ke channel ini untuk sharing. Nah, sharing. Ya, mudah-mudahan ada membawa inspirasi. Ya, yang bagusnya bisa diambil. Kalau yang nggak bagusnya dibagusin memang. Iya, yang bagusnya Iya. dibagusin. Ya, Oke, Ajis, biasa saya manggil dia Mamang Iya. Ajis, biasanya kayak gitu karena kami udah akrab, akrab kan. gitu ya. Jadi lebih panggilannya kayak gitu. Mungkin sahabat yang mau akrab juga panggil aja Mamang Ajis Ya, gitu kan. ini Jadi Mamang Ajis ini dulu gimana nih sejarahnya dari dulu dan sampai sekarang dalam meniti karir dan meniti kehidupan lah. Meniti Mungkin kehidupan. bisa di-sharing-sharing sama teman-teman kan. sebelum ini boleh sambil rokokan Ah, nggak apa-apa lah, Di- kita ditutup ya? channel solo kok, nggak Tapi mereknya apa-apa. ditutup. Nggak apa-apa sih, di channel ini bebas kok, kita mau nge-explore apa aja bebas. Yang penting kalau untuk mengedukasi, ya silakan pemirsa sendiri yang ambil kesimpulan dari pembicaraan kita, ya nggak Mas? Jadi memang Bang, mau, karena memang agak canggung kalau ngobrol sama beliau karena kita udah lama nggak sharing untuk membahas Udah lama kehidupan. nggak ketemu, kan? Udah lama nggak ketemu, bahkan ini makanya saya manggil ataupun minta bantuan Ajis buat sharing sama teman-teman, sekalian kita ngobrol-ngobrol, ya nggak Bang? kalau Jadi sharing tentang sejarah itu privasi ya, Bu. Iya, Tapi privasi. ya nggak apa-apa lah kan. ya Yang kulit-kulitnya aja. ya Kan? biar lebih Kalau siapa tahu. lebih detail lagi ya mungkin ada video-video berikutnya. Ya, ada video-video berikutnya mungkin nanti ya kita sambung-sambung aja lah. Channel kita memang untuk siapapun, jadi nggak harus public figure, nggak harus apalah. Yang penting dia punya kisah hidup, karena sejatinya kalau untuk di channel kita itu seluruh orang pasti punya kisah hidup yang siapa tahu menarik buat disaksiin kayak gitu. Jadi gimana nih? Apa aja nih yang udah dilakuin Mamang Ajis nih? Kalau sejarah ini kan banyak itu Bang, pembagiannya itu Bang. Hmm. Dari pembagian dari awal. Sebelumnya ngopi. Oh ya, sambil ngopi ya. Ngopi biar Ini biar slow kan? ya suasana pandemi ini masih jaga jarak nih kan. 1 meter lah kurang lebih. Tapi kalau masker belum bisa pakai. Ya. Sambil ngopi susah. Ya. Sambil rokok gitu kan. Jadi kalau sejarah tadi ya kalau sekilas kenalan tadi, kalau memang udah kan udah akrab tuh biasanya tuh ada tutur kata gitu Ya. kan. Sama mama kan manggil mama. Ada juga kalau di tempat lain ada panggil kakak, dong gitu kan, banyak tutur-tutur Jack gitu kan, Ya. men. Jadi ya sama siapa aja akrab gitu kan. Ya. Termasuk sama teman-teman Iya, itu. sama teman-teman YouTube-nya apa panggilan untuk para pemirsa ini, Mang? My friend. My friend. Ya, my friend. My friend semua. Ya. Nama saya Ajis kalau namanya kan. Kalau biasa dipanggil Ais juga. Ais Ice. Ais Ice, Ais Iteru. Ais Iteru. Iya Jadi sih. kalau dari awal nih, dari awal sampai sekarang apa aja sih yang udah Mamang Ajis lakuin nih? Nah, secara singkat ya pada umumnya sama gitu memang, dari kecil sekolah gitu kan, selesai sekolah kerja gitu kan, kerja ya ada asmara, karir, sampai
kalau tentang karir ya, kalau saat ini Masih meniti ya. masih meniti karir apa yang bisa dikerjakan, segala itu positif dan menghasilkan gitu. Iya, yang positif dan menghasilkan. Positif dan menghasilkan. Kalau yang pernah dilakukan itu kebetulan juga kan memang hobi dari uang itu memang dari SD dulu udah itu mulai cari-cari uang itu lewat jualan. Nah, jualan ya. Kayak lagi musim-musim bulan puasa, petasan-petasan itu pergi ke pasar itu kan lebih murah, beli langsung besaran itu kan 5.000 100 biji itu kan, langsung korek itu kan petasan kan. Cer. Ya, terus langsung dibungkusin. Satu kemasan itu 10 biji, 1.000 coba. Jadi dapatlah untuk itu 100%. 10.000 kan, beli 5.000 dapat 10.000. Berarti memang dari kecil dulu Mamang Haji sudah punya basic ya, Ya, untuk berdagang, ada berniaga. selera itu ada berniaga itu kan mang. Iya. Jadi dulu pernah dengar juga katanya Mamang Haji sini itu dulunya pernah jaga malam, ya? Pernah jaga malam. Itu kalau jaga malam itu waktu lagi kuliah, Oh. sambil lagi kuliah itu karena kebetulan di dompet rumah namanya suruh boarding itu kan yang rumah ada, tapi ternyata banyak yang nggak bisa karena kita udah tua ya. Jadi dari awal itu banyak yang nggak bisa, jadi tunjuk berapa RT itu kan dipanggil untuk siapa yang bisa upahnya sekian itu kita ambil Karena mau cari uang tadi ya. cari uang, Apapun berarti ya. apapun itu kan, tapi kalau dulu itu masih kurang pertimbangannya itu Bang. Maksudnya itu kan nggak tahu mana yang halal mana yang ini, tapi cuma ikutin ada yang nawarin ini atau ada lihat peluang sambilan jual pulsa itu Bang. sambil jual Waktu pulsa, ronda itu kan ya. ada yang belum tidur nawarin pulsa, kalau gini kan kuota Kata ya. terus pulsa. Jadi sempat juga ini ya, sempat bekerja terus sampai malam karena siangnya sibuk kuliah gitu. Kuliah Kan ini ada yang menarik nih dari kisah itu setelah disurvei kan. Jadi kuliah kan termasuk lama ya kuliah. Jadi kuliah S1-nya itu berapa tahun itu, Mamang? itu tuh di tahun 7 tahun. betul tahun ke-7. Tahun ke-7. Kalau tepatnya itu 6,5 tahun. 13 semester ya. 12 semester ya. 13 semester. Oke, my friend, perlu diketahui walaupun kayak gini stylenya dia ini udah tamat S2 loh. Oh Dan iya, bakal melanjut alhamdulillah. bakal S3 lagi. Amin. Mudah-mudahan doain ya. Tapi kok saya heran kenapa di S2-nya cepet dan terbaik gitu kan? Oh, iya. Lancar. Kebetulan itu jadi kelas itu. Mau ketua Apa kelas. tuh istilahnya komti. Ya, komti. Kelas S2. Kebetulan juga yang lain kan kalau di S2 itu mang campur-campur mang. Banyak udah ada keluarga. Ini untuk mengakomodir itu kebutuhan yang lebih mudah kan? Ya, betul. Di situ ya deh informasi lebih cepat dapat. Mungkin itu salah satu alasan cepatnya Mang. Karena jadi komti informasi dapat duluan kan, kan pencitraan lah masa komti lama selesai itu kan. Itu salah satu teknik Salah dalam satu. kuliah berarti. Ya pokoknya kalau my friend lagi kuliah ajukanlah mau jadi komti Biar cepat selesai. biar cepat selesai. Itu masih nilai itu ya C itu positif lah Ya, Pak. positif pasti tangan. Jadi itu salah satu teknik Salah Ajis untuk menyelesaikan kuliah dengan cepat. Ya, Di S2 cepat, tapi. di S2. Kalau di S1 memang terlalu banyak permainan di situ ya. Terlalu hobi main mungkin. Jadi kalau kuliah itu sendiri sih penting gitu ya menurut Mamang Ajis tentang kuliah. Terus Ya. kenapa sih kalau misalkan di waktu tamat S1 nggak kerja dulu gitu kan? Apa sih pertimbangannya Mas Wan di S2 atau memang fokus ke dunia pendidikan atau gimana sih? Kalau kuliah itu kalau pandangan saya pribadi penting lah harus pendidikan kan. Mau jurusan apa pokoknya kalau tekun situ, apalagi kalau diawali fondasinya itu suka dulu. Suka dulu. Jurusan ini suka, orang tua dukung, nah itu mudah-mudahan lebih lancar kan. Lebih lancar ya. Ketimbang
yang terpaksa. Terpaksa. Walaupun tetap harus kan apa yang di awal itu harus diselesaikan, mau endingnya di mana gitu kan harus dijalani. Ya kalau S1 itu memang lama itu betul kata Mama Ngedim, banyak main di situ. Terus karena bukan komti tadi mungkin. Bukan komti tadi. Karena bukan kompeti. Jadi informasi ketinggalan. Saat itu memang udah ada hoax, tapi belum ada istilah hoax sih. Ya. Nggak ada istilah ini. Tanyain teman kan masuk nggak? Nggak datang, ternyata nggak masuk. Padahal datang, padahal masuk tapi nggak datang. Gitu. Jadi kita masih mencari jati diri lah. Masih Ya. mencari jati diri. Jadi segala jenis hal kita coba dulu ya, maksudnya kayak gitu ya. Jadi sampai meninggalkan tugas kita sebenarnya untuk jadi sarjana. Jadi just information, jadi untuk my friend, jadi kalau untuk Aji sendiri dia itu berapa saudara? Berempat kan, berempat Ada saudara. Salah satu keluarganya ini lulusan TNI, terus Adi Makayasa. Ya, kebetulan tadi biasa dari yang Tahun berapa itu? Kalau ingat saya itu memang 2000 lulus ya. Terus kisaran 2007. Ya kita tuh saya tuh masih sekolah SMA. Ya, lulus kan itu manggilnya Mas. Paling tua itu kan Ya, Mas apa namanya? Mas Adi. Mas Adi, tolong nonton channel ini, adikmu saya pinjam. Jadi kalau kenapa sih nggak niruin jejak kakak, abang atau mas lah kan untuk jadi anggota militer gitu. Sedangkan kan panutan kan udah ada tuh, ya kan? Udah buka jalan ini. Udah buka jalan lah istilahnya kan, karena kita true story aja kan. Ya, biasanya kalau anak pertama itu ada anak keduanya ya niru atau ada gimana, adiknya tuh ngikut gitu kan. Kenapa sih nggak milih jalur yang sama-sama Mas Ardi? Itu sih sebenarnya lebih ke apa namanya gairah gitu ya. Gairah kan kalau kita selera itu kan kadang berubah-ubah saat itu kan apa bahasa kerennya itu mood, moody. Jadi pernah coba kemarin. Sempat juga ya. Coba ikut tes itu semester tahun kedua kuliah, semester kedua, semester 3. Jadi udah ke tahap itulah ikutin jejaknya sama-sama angkatan laut, kadet. Udah perwira. Kadet istilahnya kalau untuk yang perwira angkatan laut itu. Semester 1 lulus itu kan, semester 2. Gagalnya gitu Bang. Di kejiwaan ya. Kejiwaan. Kenapa bisa gagal di kejiwaan? Keterangannya apa itu? Penasaran mungkin my friend juga mungkin penasaran. Kalau psikotes 1 itu my friend lebih susah. Gitu memang lebih susah. Ada istilah tes koran dari visual, ada numerikal itu kan. Lebih banyak soalnya, lebih ribet, lulus. Tapi saat itu gagalnya itu di psikotes 2. Yang tesnya itu suruh gambar. Disuruh gambar. Pohon, orang, rumah. Gambar aja gitu kan. Mungkin karena gambar-gambar aja. Jadi itulah yang jadi diri sebenarnya. Kecuali kalau sebelumnya itu udah dapat kisi-kisi, jadi bisa manipulasi. Kalau mau militer kebutuhannya bikin gambar kayak gini. Gitu kan. Kalau untuk yang tes ini gambarnya gini. Itu sesudah tes baru tahu. Memang itu memang kemampuan diri sendiri ya. Ya, kemampuan diri sendiri, tidak ada cerita-cerita sama saudara kan, sama abang itu nggak cerita, dia lagi dinas di itu kasih gabung perdamaian. Di mana itu? Kemarin tuh sama di Lebanon juga. Di Lebanon. Ya, di perbatasan. Di perbatasan Lebanon. Jadi waktu gagal baru tahu. Nah, Itu di tahap itu udah tes 2. Masuk tahap berapa? 4 atau 5. Jadi itu habis tes langsung ke psikolognya. Karena psikolog katanya kan ibarat lagu nasional, salah satu lagu nasional itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi kita itu jiwa dulu. Jiwanya udah oke, cocok gitu kan.
Baru bangun raganya. Baru bangun raga tuh gampang olahraga itu. Hmm. Mau fisik badan berapa kilo, paling tinggi Iya. agak lebih lama. Sulit ya, lama atau sulit ya. Jadi bisa kalau olahraga mau tes tahun depan boleh. Tapi kebetulan kan lagi jalan kuliah. Oh, di dalam kuliah ya. Jalan kuliah yang namanya sistem genap gagal genap pulangnya di genap ganjil. Jadi itu salah satu alasan juga kuliahnya lama. Oh gitu. Pulang. Ada nggak keinginan secara pribadi dari dulu gitu kan untuk menyamain lah, bukannya ini kan menyamain masnya mungkin ke angkatan darat atau ke polisi atau itu kan banyak kan instansi lain yang bergerak di militer gitu. Kenapa nggak coba lagi di situ gitu? Atau ada pola pikir tersendiri nih? Kenapa sih? Tapi kan pernah coba kemarin, ternyata waktu tahun depannya udah hilang gairahnya. Mungkin gairahnya tuh mungkin bisa jadi juga kalah sama lingkungan, bisa jadi Kalau sama lingkungan. di campur ke lingkungan yang nggak ada yang militer. Enggak, teman-teman kan nggak ada paling kenalan polisi. Kalau polisi kan nggak kurang ya gitu kan, nggak kurang, paling sekedar nongkrong. Nah ini menarik nih, menariknya kayak gini. Mamang mungkin bilang kalah sama lingkungan. Ya mungkin itu kan mungkin salah satu faktor. salah satu faktor. Tapi bukan menyalahkan lingkungan. Nah, bukan menyalahkan lingkungan. Ini mungkin kalah di sana. Kalah di sana kan. Jadi mungkin my friend banyak yang ngalamin itu kan. Bukannya lingkungan yang salah, tetapi kita yang kalah sama lingkungan. Kita yang kalah gitu. Nah, maksudnya untuk di-share sama teman-teman gitu kan. Setelah mengalami fase-fase itu mungkin ada gambaran nggak untuk orang-orang ataupun yang baru-baru tamat SMA gitu, yang sedang mengalami proses pencarian jati diri, mungkin ada nggak pesan ataupun yang lain itu kan apa untuk masukan untuk mereka-mereka yang masih mau merintis gitu. Kalau untuk my friend, teman-teman yang SMA gitu kan baru lulus, kalau masukan sih kan kita kan udah lewatin waktu. Jadi dulu kan waktu tamat SMA juga nggak semuanya tahu mau kemana kan Bang. Tapi kalau udah kita lewatin, paling kalau masukan itu kan kalau lulus SMA ada baiknya cari kerja dulu. Cari kerja dulu. Kan banyak tuh yang nerima kualifikasi lulusan SMA. Nanti di mana diterima, misal ini kan ada salah satu tempat kerja ini atau instansi itu kan banyak Bang. Lulus SMA jadi pegawai tetap atau mungkin jadi karyawan di salah satu minimarket gitu kan. Kan progres di sana misalnya jalan, oke, naik. Kan bakal dapat kuliahnya menuju sana. Jadi memang kuliah itu menyokong pekerjaan. Memang apa namanya kuliah itu kan penting gitu kan. Tapi jangan sampai kita kalah dengan pendidikan itu. Arti kata gini, masa kita tuh nunggu 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun itu 12 tahun tambah kuliah 4 tahun ya. 16 tahun dulu baru kerja. Tunggu 16 tahun sekolah baru kerja. Dan masih ditanya ada pengalaman apa? Kan pasti graduate. Kan tamat SMA dan walaupun cuma 6 bulan. Paling enggak kan dapat surat pengalaman kerja. Itu sambilan 6 bulan itu nemuin jati dirinya di situ Bang. Karena kan menuju mahasiswa itu siswa paling tinggi, pelajar paling tinggi ya. Jadi dia udah dapat passionnya kerja nih. Misal ini kan di salah satu ada kan di sini kan kayak minimarket kan bergerak di ekonomi atau administrasi gitu. Atau mungkin dia tuh tes apa namanya tuh ya kayak pegawai tetap instansi honor gitu, honor bisa tuh baru kuliah. Kalau tenaga saya gitu Bang. Timbang nanti kan dia kuliah ini nggak tahu nih kan, sama seperti saya juga nanti kan. Terus balik ke cerita tadi kan Mama bilang itu kalau untuk kelas SD dulu tuh suka jualan. Nah, kenapa nggak menjadi wira swasta ataupun jadi entrepreneur gitu kan? Ya karena pengalaman kan udah jelas, kita udah ngalamin fase-fase kayak gitu kan. Kenapa nggak memilih jalan itu? Sedangkan kalau untuk militer mungkin secara psikologi itu
kita udah jauh kan koridornya dari situ. Oh, ya. Ya kenapa nggak memilih jalan itu jadi entrepreneur ataupun ya jadi wira swasta gitu kan? Itu apa ya, kalau dari SD itu memang udah suka sama uang. Karena kan kalau Dari kecil udah suka sama uang. uang. Kita kasih uang jajan gini kan, sekolah jajan itu. Saya pribadi suka sama uang tuh ketika ini mau beli mainan ini, harganya sekian itu 6.000 sih kayak gitu. Tapi mamang itu jualan gitu terus kan, belum ada yang beli mainan itu kan. Bilang ini paham dulu. Jadi uang jajan itu yang untuk makan di sekolah ibaratnya kan, untuk ongkos pulang, nah di sana tuh nggak dipakai, jalan. Nah, di sekolah tuh jalan, makan itu bawa bekal di rumah, nah untuk beli mainan itu. Nah lucunya waktu uang kumpul mamanya nggak ada. Itu pas datang lagi mainan itu udah dibeli. Mamangnya nggak ada. Konslet di rumah. Kenapa nggak ngembangin lagi? Jadi Kan saya itu kan kan itu. sambilan main-main ini dulu kan, apa layang-layang itu buat sendiri kan. Kebetulan ada yang main-main layangan juga, anak jual. Beli di warung tuh harga 500 700 perak itu kan, saya jual 300. Mampu sendiri, terus main kelereng, gambaran itu jual juga. Tapi ya namanya kan lingkungan tadi gitu. Nah, orang tua kan sekolah yang tinggi-tinggi nggak mau jualan. Kalau mau bisnis ya bisnis besar gitu kan. Mungkin gitu. Saya nggak nyalakan orang tua atau lingkungan. Tapi nggak tahu juga sih, kalau mama nggak ada ininya kan boleh. Ya karena kan Itulah men. Karena ini lagi ya gini lah, kalau ada yang nawarin kan oke. jadi mungkin kalau kita lihat sekilas mungkin penyampaian dibilang sama Mang Ajis kan memang itu yang dirasain Ya. yang memang true story, yang ya. nggak ada pencitraan, yang nggak ada memang pengalaman secara harfiah lah, orang-orang juga ngalamin, tapi finishnya berbeda. Itu SD ya, Bang? Ya, itu Kalau SD. SMP lain lagi, Bang. SMP lain lagi. SMP lain lagi. Salah satunya petasan masih. Iya. Kalau bulan puasa itu kan masih sambilan jualan petasan. Terus itu apa ya? Jualan ini dulu, Bang. SMP itu susu. Jadi ada pembagian dari sekolah-sekolah itu kan. Jadi susu itu mau pulang, masukin kulkas, jual. Menyewakan game mana tuh? Game kayak Gimbot. Sega. Oh, Sega. My friend masih ingat main Sega itu. Ya, berarti Sewakan. kita satu umur. Ya kita sewakan kan. Ah. Ke tetangga main, bawa pulang sewa. Paling waktu SMA ya agak meningkat dikit. Kalau SMA itu udah mulai apa kan biasanya kan ada kayak kelas, liga antar kelas bola itu. Nah, saya itu juga itu ajak teman kan bikin JP kelas di pesan ini pesan desain itu udah mulai itu saat itu. Kebetulan ada teman kan, teman ini tahu tempat ngambil barang, teman ini tahu tempat buang, nah, saya yang desain apa namanya tuh, mengadmin apa, mempromosikan gitu. Nah, itu sih. Kalau sekarang lagi nggak ada, kebetulan jasa. Kalau kemarin kan privat rumah, tapi semenjak pandemi nggak berani lagi mah, dan takut nanti kan omicron gitu. Omicron, ya. Jadi dari banyak pengalaman tentang kehidupan Mamang pasti ada hal yang sedih lah, yang sedih yang sangat memang Mamang ingat sampai sekarang. Apa sih yang membuat Mamang satu momen yang nggak bisa dilupain dari dulu sampai sekarang, yang membuat Mamang ini loh masih tersedih saya kayak gitu? Mungkin bisa di-share gitu kan. Masa-masa terpuruk lah, Terpuruk ya. Karena kalau sedih nggak pernah sedih mah. Ya. Kalau terpuruk berarti kan kita itu berada di keadaan yang nggak Titik enak, terendah. ya terendah kan, nggak enak. Yang kebanyakan orang tuh nggak suka gitu. Titik terpuruk itu ya kembali lagi tadi kayak ke pembagian waktu. Setiap waktu dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang tuh pasti ada masalah. Kalau waktu SD itu masa kecil itu sebenarnya dari sebelum SD itu udah ada terpuruk. Waktu
caranya nggak ada teman. Memang tempat tinggal saat itu yang sebaya nggak ada teman sebaya, itu orang besar. Jadi disuruh ini suruh itu, suruh cari botol dulu tuh kan. Bukan disuruh cari botol sih, disuruh jualin botol-botol. Nah, kan botol-botol itu masih berharga dulu di warung gitu kan. Itu terpuruknya Itu mulung berarti. nggak mulu sih, misalnya mamang ada botol, tolong jual. Oh gitu. Jual warung, terus uangnya tuh dikasih separuh gitu kan. Tapi mereka itu jadinya akrab kan, walaupun mereka tuh ada makanan apa-apa kasih. Tapi kalau kayak pengaruh-pengaruh kayak rokok atau yang lain itu enggak, malah enggak. SMP pun, kalau SMP terpuruknya tuh apa, jauh dari orang tua. Karena waktu itu tinggalnya karena dekat sekolah itu rumah apa namanya bibi kan, tinggal sama bibi kan, tinggal sama bibi. Jadi dianggap terpuruk karena apa ya, lingkungannya tuh nggak seharusnya tuh saat itu tuh dapat inilah istilahnya kan dari orang tua, tapi sebenarnya mau saya sendiri itu karena lebih dekat sekolah. SMA pun juga ada, tapi mungkin nanti kalau kata apa, anggapan my friend kayaknya nggak terpuruk gitu. Tapi kalau saya pribadi kan, kita kan beda tingkat ya, bagi orang ini biasa-biasa aja, tapi bagi kita itu nggak enak. Contohnya kalau kayak SMA misalnya, itu SMA itu pernah itu, tapi nanti ditonton teman-teman. Nggak apa-apa kan, namanya juga terus story kan. Iya, terpuruk. Bukan terpuruk sih sebenarnya itu, karena kan selesai juga itu kan. Yang lucu aja gitu, bahasanya tuh lucu gitu. Kalau saya mengartikan ya, hal-hal yang itu yang lucu, aneh gitu kan. Jadi pernah saya itu nggak ada yang mau jadi ketua, nggak ada yang mau jadi ketua kelompok. Karena kalau mau jadi ketua kelompok itu kita harus punya jadi apa, yang megang tanggung jawab, kayak bikin video itu, video apa, handycam gitu. Jadi pernah suatu ketika handycamnya itu padahal di bawah laci, meja kan laci kan, tapi kok tiba-tiba ada das meja, tapi nggak tahu siapa. Pokoknya pas sudah dibuka layar itu udah blank biru. Padahal kalau sekarang sih itu tuh simple loh, cuman ada kayak ada kabel apa yang bisa gitu kan. Karena saat itu kan nggak tahu kan, jadi ya didesak-desak, disuruh minta ganti yang baru yang persis kayak gitu. Sama yang punya kita kan waktu SMA itu kan ya masih ya apa lah bang, handycam itu kan udah wah gitu bang. Zaman kita handphone masih kan nggak kayak gini kan, kayak Android ini kan udah bisa rekam. Baru tuh merasa terpuruk karena teman-teman pada jauh, padahal ini dapat nilai paling tinggi bang. Dapat paling tinggi, sesudahnya itu dapat nilai paling tinggi video itu. Saya ngedit apa yang ngurusin itu, ada sih beberapa yang nemenin gitu. Itu masih ingat teman-teman, itu terpuruk. Kalau saya sih, kalau yang terpuruk itu lebih ke kayak kok pergi sih gitu kan. Memang sih sebenarnya ya kita kan nggak bisa maksain orang mau care atau enggak, tapi saat itu mereka jauh, waktu dapat nilai lagi ini semua. Pada akhirnya sumbangan, nah solusinya gitu kan, ada 10 orang sumbangan 50 itu servis. Itu kalau SMA waktunya banyak lama gitu kan, namanya kan kita kan udah mau 30-an ini kan. Kalau dibilang terpuruk bukan lebih ke terpuruk ya sih, karena kan Mungkin sekarang lah yang lebih terpuruk mungkin ya. ya kalau apa namanya itu hikmahnya kan ada. Jadi di luar konteks sejarah gitu kan. Nah. Di luar konteks sejarah. Ini sambilannya mau Ya. sambilan biar lebih rileks. Ya, betul. Jangan sampai kelihatan. Iya. Jadi kan maksudnya di sepanjang perjalanan hidup Mang Ajis kan berarti ada keluh kesah yang dialami gitu kan. Jadi apapun perjalanannya mungkin itu mungkin cerita anak-anak atau cerita dewasa, itu cerita remaja yang semua orang pasti ngalamin. Tetapi mungkin kita flashback sedikit, dari situlah pembentukan karakter kita. Bisa jadi itu bang, pembentukan nama baru.
apalagi waktu SMA itu kan kita tuh transisi ya. di menengah ke atas, sekolah menengah ke atas ya. Beda kalau kita SMP itu kan di SMP celana pendek kan. Kalau SMA kan udah celana panjang tuh berarti kalau naik angkot itu nggak pakai baju bebas sudah ukuran dewasa. Jadi ya memang itu kan salah satu ceritanya kisah bahwasannya, maksudnya yang ingin saya sampaikan bahwasannya ya kita tuh nggak bisa berekspektasi tinggi. Anggapan kita ini care semua loh, tapi mungkin belum tentu dan kita nggak bisa maksa. Berarti itu balik lagi ke pertemanan itu ya, pertemanan. Kalau untuk karir Mamang Aji sendiri itu kan mungkin untuk sekarang kategorinya masih merintis ataupun mencari sesuatu yang kepastian. Kenapa sih Mamang Aji nggak berani nge-explore jadi terlalu jauh, sedangkan ya bisa dikategorikan zaman udah maju, ya kan udah canggih. Terus kenapa sih, mungkin bukan Mamang aja sih yang ngalamin, semua orang bingung kan mau ngapain gitu kan. Solusi yang paling konkret dari Mamang gitu kan untuk para my friend di rumah ataupun yang sedang nonton, apa sih yang membuat Mamang masih semangat sampai sekarang, yang nggak ada ngeluh-ngeluhnya ya kan, yang nggak pernah apa sih pusing lah. Saya lihat kan, karena kita temenan udah lama kan ya. Saya sama Mamang Aji sini temenan udah lama ya, my friend. Jadi saya tahu dia ini orangnya nggak pernah memusingkan sesuatu, tidak pernah mengdramatisir sesuatu. Dia selalu konkret dengan pola-pola yang dia lakukan lah terhadap hidupnya kan. Itu mungkin bisa di-share gimana sih ngatasi kesedihan itu kan, karena kita nggak mungkin seneng terus kan, nggak mungkin ngalamin yang pasti yang selalu naik pasti selalu turun, apalagi di transisi kita mungkin di U20 ke atas lah kan, itu udah mulai kan dari percintaan, karir dan lain-lain. Usia produktifnya itu. Usia produktif. Gimana sih ngatasinnya gitu kan, dari usia transisi itu, dimana nggak ada pernah ada kesedihan di situ. Terus tempat kawan-kawan berbagi lah kan, itu teman-teman berbagi lah. Mamang kan tempat orang berbagi lah, karena memang karakter Mamang kan memang agak unik gitu kan. Jadi gimana sih mengatasi problem-problem yang kayak gitu? Kalau bahas tentang sedih itu kan pasti semua itu pernah ngalamin. Sedih, pusing, bahkan apa ya, yang terpuruk-terpuruk itu semuanya pasti pernah gitu kan. Tapi kalau mau ngatasinnya itu, kalau yang konkret kan yang nyata gitu kan. Sebenarnya semua yang terjadi itu memang bakalan maksudnya itu bakalan kita peroleh. Apa yang jadi hak kita itu bakal kita peroleh gitu kan. Karena hari ini kita bakal sedih, pasti bakal dapat. Tapi kebanyakan orang jadi sedih, sebenarnya tuh yang sedih itu nggak salah. Sedih itu kan rasa gitu kan. Wah itu kayak lebih serius ini kan. Sedih itu kan salah satu rasa, merasa sedih. Nggak boleh salahkan sedih. Yang salahnya itu reaksi kita. Orang nih melakukan aksi, karena ada istilah tuh aksi sama dengan reaksi gitu kan. Aksi tindakan, orang melakukan sesuatu kita yang orang lain anggap itu bisa mengakibatkan kesedihan atau kesalahan. Tapi kalau reaksi kita bisa kita memberikan reaksi terhadap tindakan itu yang nggak bikin kita sedih, itulah solusinya bang. Maksudnya gini kan, orang biasanya kan kalau dipukul tuh marah, tapi kita udah kenal gitu kan. Kalau aku kena pukul ini pasti aku marah gitu kan. Nah kita udah bisa antisipasinya, arti kata pasti ada penyebabnya gitu kan. Kita pun sedih pasti juga ada penyebabnya. Penyebabnya itu karena belum kenal. Nah intinya karena belum kenal. Biasanya kan kalau usia muda ini cintaan gitu kan, diputusin misalnya kan kalau pada umumnya sedih gitu. Tapi kalau kita udah kenal dalam arti kata diputusin ini karena apa, kan pasti ada penyebabnya gitu. Atau dimarahin orang ini karena apa, pasti ada penyebabnya. Salah satu penyebab pastinya itu dari diri kita sendiri. Kita terlalu ekspektasi sama orang kan, ini pokoknya care banget, ini tiba-tiba ditinggalin atau diputusin, terus kita sedih ya. Yang salah kan kita kalah, bukan salah sih, kalah gitu. Kalah. Jadi kesimpulannya itu
saat ada aksi tergantung reaksi. Reaksi kita. Jangan pernah menyalahkan, tapi kita harus mengakui kalau kita kalah. Ya, karena kalau aksi itu sama dengan reaksi. F aksi sama dengan F reaksi. Kalau kata ini ilmuwan itu kan bahasa itu mah apa yang kita lakukan hasilnya itu bakal sama. Kalau kita nonjok ini gitu dengan kencang atau kuat, pasti rasanya berbalik lagi. Tapi kalau kita bisa mengendalikan gitu kan, misalnya kita yang mukul ini kan, mukulnya jangan terlalu kencang gitu kan, pelan-pelan, mukul sayang gitu kan. Ataupun kalau orang marahin, seharusnya kita balik full marah. Tapi kalau kita udah kenal kan, marah kan karena salah, apa karena aku yang ini kan, penyebabnya gitu kan. Jadi kesimpulannya udah jelas kan kalau misalkan tergantung reaksi kita Ya, sih. tergantung reaksi kita. Makanya Mamang tidak, saya selama berteman sama dia belum hampir berapa tahun kita berteman emang ya? Hampir berapa? 20 tahunan ya? Lebih. Karena kalau udah tahu sebenarnya dari 2010 tuh udah tahu. Hampir. Oh, kebetulan ini vokalis kondang ini. Vokalis kondang. Jadi sempat ngefans juga kan. Di sebelum 2010 itu kan friend. Kebetulan 2010 sama masuk kuliah. Hampir 12 tahun berarti kita temenannya. Nah, 12 tahun. Tapi kan dari SMA itu kan udah tahu. bener. Udah tahu. Jadi semenjak saya temenan sama dia, saya belum pernah melihat dia marah sekalipun. Apapun momennya, apapun kejadiannya, saya nggak pernah lihat dia marah. Mungkin itulah tadi ilmu yang kita terapkan dalam diri kita untuk mengatasi emosi kita mungkin. Reaksi. Ya, Reaksi kita. jadi jangan bereaksi terhadap semua aksi mungkin. Karena Jadi kalau kita bereaksi saat itu juga apa ya, reaksi respon hampir mirip gitu. Reaksi kita balas. Kan mengulang kan, kita balas. Orang marah kita langsung balas marah, padahal yang penyebab dia marah ini jelas. Misal dia marah ini, kita minjam motor nggak balik-balikin, dia marah terus kita balas marah, landasan kita marah karena dia marah, kan nggak sepadan gitu. Berarti cara mengatasinya itu seperti itu ya, Ya, bereaksi. Jangan sampai terlalu bereaksi terhadap sesuatu berarti. Intinya gitu bang. Kalau kita lagi kendalikan amarah itu lagi keruh, jangan pernah kita lihat saat kita itu lagi kendalikan amarah. Karena kebanyakan penyesalan gitu. Karena setahu saya marah itu nggak ada manfaat, malah hasilnya itu marah itu capek. Nanti kamu cepat tua, gitu kan? Nanti kamu nggak ganteng Ya, lagi. nggak ganteng lagi, kayak sering gila gitu kan? Ganteng sering gila. Iya. Sedih juga mah, kalau sedih itu karena kita itu kan berekspektasi, berharap terlalu. Karena kan kalau kita berharap itu kan secukupnya aja. Kita sayang sama orang, berharap disayangi juga. Kita terlalu tergila-gila sama orang, berharap dia tergila-gila sama kita kan Bullshit. iya sebatas harapan, karena nggak nyata itu. Nggak nyata. Nggak nyata. Jadi berpatokanlah dengan kenyataan berarti. Kenyataan itu bekerja juga itu mau. Hmm. Kerja ini kan kita kan ada kayak apa kan masing-masing ditugaskan itu kayak ngomong juga kan ditugaskan kan. Ya kalau misalnya namanya kan ini atasan kan, atasan ini pasti ada kalanya nggak senang sama kita kan. Kalau kita langsung balas nggak senang kan nanti kita yang kalah. Jadi kita kenali dulu apa sih itu. Tapi memang waktunya itu harus cepat. Harus cepat kita, cepat dan tepat. Jangan sampai kepancing. Berarti pengendalian diri ya? Pengendalian diri. Tapi ada juga kalanya itu kita lepas kontrol untuk hal-hal yang ini nggak bisa nih, nggak boleh ini, nggak boleh lepas ini. Jadi misalnya ada urusan sama aku aja jangan bawain orang lain gitu, orang lain. Karena pada hakikatnya kita itu punya privasi. Ya, ada versi. Dan kalau misalnya kita sudah kenalan ataupun sudah berteman, seharusnya kita mengetahui lawan kita itu privasi dia seperti apa, biar kita bisa ngatur jarak. Betul, Bang. Itu ada istilah yang itu kan tak kenal maka Saya. itu yang lama. Yang baru tak kenal maka kenalan. Ya. Itu kan kalau nggak kenal kenalan. Iya. Kalau urusan sayang atau enggak nanti kan. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak paham terhadap makna itu mungkin sekarang lebih ke gengsi ataupun lebih ke penyekatan
pergaulan, padahal pada sesungguhnya itu semua orang itu punya hak yang sama loh. Betul. Ya kan? Sama. Contohnya seperti ini, aku mau masuk geng inilah, anak-anak inilah, anak-anak itulah, ya kan, dia bikin kelompok komunitas. Ya. Ya, kalau bagi saya sih, kalau saya dulu di komunitas, ya, kalau saya di komunitas dulu, tujuan saya berkomunitas itu menambah keluarga untuk bisa membantu yang lain. Itu intinya komunitas. Tapi kalau sekarang ini lebih ke gengsi, ke kredibilitas. Siapa sih? Ya kan? Saya masuk ke geng yang oke nih. Jadi beginilah. Jadi kalau kamu masih kasta di bawah saya, jangan pernah main-main sama saya gitu. Nggak selevel gitu. Itu kan pola pikir yang salah gitu kan. Yang seharusnya pembentukan itu kan dari ya titik balik tadi, mungkin dari SMA tadi mungkin kita mulai karena mungkin generasinya yang berbeda mungkin. Itu tergantung titik balik yang dialami sih Bang, kalau saya lihat kan balik kan kita kan apapun dialami reaksi tadi, kalau reaksi kita pas di saat itu kita dapat pelajaran pelajaran kita peroleh hikmah kalau bahasanya gitu kan. Jadi kalau titik baliknya itu saya itu menganggap itu kayak panah-panah gitu. Titik balik itu sejauh mana kita narik, makin dia dalam gini reaksinya pas dilepas jauh timbang baru sedikit dilepas lebih dekat gitu ya kan, nggak sejauh. Kalau banyak sekali sih dari titik balik itu ada yang sukses ada yang nggak sukses. Dia reaksinya nggak pas karena ini lagi terpuruk ini kan, dia kenal sama harus gimana kan dia melesat jauh. Berarti salah satu faktor kesuksesan itu adalah menempatkan reaksi di tempat yang tepat. Iya, di tempat yang tepat, betul sekali. Kebetulan apa namanya itu kan dia tuh nggak jauh beda sama respon. Kita nanggapin gitu kan. Ini kalau orang ngomong nggak ditanggapin nggak enak. Iya, kan? betul. Apalagi kalau diri sendiri kita ngalamin sesuatu ini kan, tapi nggak kita tanggapin. Padahal barangkali sesuatu itu ada pelajaran buat kita dapat. Dapat musibah misalnya ini kan, atau dapat sial. Di reaksi kita balas itu dengan apa? Kita nggak dapat pelajaran itu. Kita mendapatkan itu memang di kehidupan nyata gitu. Nyata itu kalau bahasa mereka kan pembentukan karakter. Temennya itu kematangan mental. Kematangan mental. Apapun kita alami itu kan jadi kematangan mental. Walaupun di suatu sisi nggak semua orang ngalamin kematangan mental. Kalau ngalamin bakal ngalamin. Tapi menyadari kadang nggak menyadari. Menyadari kalau kematangan mentalnya itu sudah cukup untuk bereaksi tadi. Ya. Contohnya kan, misalnya kan ada yang misalnya kan baru sekolah, mungkin itu SMP, dia tuh udah merasa ini ada mental. Ini dia coba berani melawan arus arti kata arus yang di rumah dulu kan. Ya orang tua ini nggak nyuruh kan, tapi dia tuh udah ada keyakinan sendiri kan, dengan nilai-nilai yang positif pastinya. ya yang positif. Misalkan aku mau ini aja lah Mbak Bengkel, misalin Mbak Bengkel nantilah sekolah kalau udah lulus ini bengkel ini baru nyambung sekolah. Kalau saya itu lebih ke situ sih, tapi kan karena belum punya keluarga emang belum punya anak juga kan. Jadi kalau misalnya nanti punya anak mau cowok mau cewek ya bakal dikomunikasi tanya dulu nanti kan, kalau SMP mau lanjut kemana, atau mungkin dari SD kalau memungkinkan ditanya hobinya apa enak kan bisa diarah. Ya ibarat kayak panah sama anak busur sama anak panah tadi kan, udah kita tarik, kita orang tua ini tinggal ngarahin mana situ udah pas tembak. Jadi buat anak-anak menjelang dewasa lah ya kan, proses-proses yang dialami itu, pesan-pesan buat my friend yang lagi nonton apa sih dari Mamang Ajis ini? Kalau itu sebenarnya agak kurang pantas sih Mang. Karena kan perjalanan hidup ini kan masih merintis kan. Tapi kalau tentang ya mudah-mudahan lah kan bisa menginspirasi kalau untuk melewati masa-masa itu. Kan lagi SMP, SMA buat my friends kan ya lurus-lurus aja gitu. Maksudnya arti kata walaupun nggak tahu passionnya, belum tahu jati diri apa bahasa itu kan belum tahu,
Pokoknya ikutin aturan aja. Misalnya kalau SMP ada berapa mata pelajaran, tugas kumpul, semuanya kumpul, lah, kerjain aja lah. Walaupun belum tahu ini untuk apa kan, fungsinya untuk apa, nggak usah banyak dipertanyakan, karena semua itu hanya untuk kualifikasi. Di SD lulus SD kan tujuannya bisa baca tulis hitung gitu kan, sama ya itulah intak iptek semuanya itu sama. SMP lebih menengah lagi, SMA lebih mendalam lagi, nanti di kuliah baru menjurus. Jadi ya pandai-pandai mengendalikan diri, jangan marah aja, pantangannya itu jangan gampang marah, jangan gampang marah ya. Kalau anak lanang, kalau bahasa kita kan cowok itu kan nakal biasanya, tapi jangan kurang ajar aja kayak gitu. Nah itu mudah-mudahan selamat itu. Intinya itu ya, kalau nakal boleh, kurang ajar jangan kurang ajar. Iya. Karena betul, karena mungkin anak sekarang dia lupa kalimat kurang ajar itu seperti apa kan. Kalimat kurang ajar itu adalah kalimat yang tidak menghargai. Iya betul. Orang yang lebih tua dari dia tidak akan tersinggung kalau dia nakal. Ya biasa, apalagi anak cowok kan. Ya. Tapi kalau dia kurang ajar baru dimarahin. Oke, my Kan friend. ada sebabnya gitu. Oke, my friend, mungkin itu kilas balik dari kehidupan my friend saya juga, Mamang Ajis, ya kan, tentang bagaimana dia menjalani proses hidup dari awal, dari sampai ke titik sekarang. Mungkin dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang hebat yang mempunyai sesuatu, tapi kalau secara pribadi, saya merasa dia punya sesuatu yang saya rasa tidak dipunya sama orang lain, yaitu bagaimana dia menyikapi hidup, bagaimana dia menjalani hidup, nggak neko-neko, nggak banyak drama dalam hidupnya kan. Itu karakter yang unik, mungkin yang bisa kawan-kawan tiru lah di rumah, my friend tiru di rumah. Mungkin gitu aja Mamang Ajis, kita ngobrol-ngobrol singkatnya, ringan-ringan ya kan. Ini udah 1 jam nih kayaknya. Belum ya? Ya namanya kita berbagi. Syukur-syukur yang nonton juga bisa mengedukasi dirinya sendiri dengan pola pikir dia lah tentunya kan. Jadi apapun yang diambil dari podcast kita kali ini, mau baik mau buruk, silakan telah sendiri, silakan dalamin sendiri. Kalau bagus ya Pak, alhamdulillah, kalau enggak ya perbaiki. Sebelum ditutup memang mau ada klarifikasi dikit. Kalau yang tentang marah, sedih itu boleh, tapi kayak marah kan, sedih itu kan setiap orang merasakan gitu kan. Kalau marah bukannya nggak nyuruh marah, marah tuh bakal dialamin, tapi pelampiasan lebih dilakukan. Kalau lagi marah nyuci piring kan ya. Marah Positif ya. Marah jangan langsung nunjuk-nunjuk, Iya. marah nyuci piring aja lah. Sedih juga jangan langsung bunuh diri kan. Langsung bunuh diri. Enak bunuh nyamuk kan. Iya. Bunuh nyamuk aja itu lebih faedah gitu. Lebih berbeda. Mungkin kita aja Mangnya, oke, thank you Ya, udah terima kasih banyak Bang. repot. Ya. Udah berbagi lah sama teman-teman kita kan. Syukur semoga channel ini tetap Ya, bisa betul. ada, terus bakal nimbulkan narasumber-narasumber yang lebih inspiratif lagi, mungkin gitu emang ya. Oke my friend, itu aja. Oke, see you. Jangan lupa like, comment, and share. Oke, thank you. Sejam Bang.